Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Arvina dengan NIM 22650032. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek tentang fase perencanaan proyek TI atau manajemen proyek teknologi informasi. Baik, langsung saja. Sini pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 atau dalam Olf-Hanif 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah mengenai tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Lanjut ke pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa tahan lama. Lanjut ke fungsi perencanaan proyek. Di sini terdapat 3 perencanaan proyek. 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengolokasian sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Lanjut ke fase perencanaan proyek TI. Terdapat bagian merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. 1. Merencanakan proyek ini terdapat 4 bagian, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, contoh memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian. Untuk D. Menetapkan prioritas proyek, terdapat kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Kedua, mempersiapkan proyek, menunjuk anggota tim, konsultan melalui tender, personel perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personel perusahaan. Selanjutnya, kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, dan untuk kelemahannya biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Untuk mengumumkan proyek, di sini terdapat alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Lanjut ke mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Kemudian untuk menilai kelayakan proyek, di sini terdapat kelayakan teknik, hukum, operasi, jadwal, dan ekonomi. Lanjut ke 1. Kelayakan teknik. Kata kunci apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal yang dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi di pasar dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kedua, kelayakan hukum. Kata kuncinya apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Hal yang harus dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Ketiga, kelayakan operasi. Kata kunci apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal yang harus dipertimbangkan kemampuan personil, proses sistem, pengendalian, dan efisiensi dari sistem. Lanjut di kelayakan jadwal. Kata kuncinya dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, dan alat bantu yang dapat digunakan, program evaluation and review teknik, Gantt, Microsoft Project, Work Breakdown, struktur WBS, dan matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelima, kelayakan ekonomi. Kata kuncinya adalah apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Kemudian untuk peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Gantt chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Kemudian untuk Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri, pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.